Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita akan membahas mengenai pernyataan dari Kemendikbudristek bahwa tahun 2022 sekolah bebas untuk memilih kurikulum yang sesuai. Wow, gimana itu ceritanya ya? Saksikan videonya sampai selesai, jangan di skip. Kemendikbudristek bebaskan sekolah pilih kurikulum mulai tahun 2022. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek akan membebaskan sekolah untuk memilih salah satu dari 3 pilihan kurikulum pendidikan nasional mulai 2022 mendatang. Adapun ketiganya yakni kurikulum 2013, kurikulum darurat yang disederhanakan, kurikulum 2013 yang disederhanakan, dan kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe sendiri merupakan bagian dari kurikulum nasional untuk mendorong pemulihan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Pelaksana tugas Pusat Perbukuan Kemendikbudristek Bapak Supriyatno mengatakan bahwa kurikulum prototipe diberikan sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022-2024. Ia menjelaskan dalam pengembangan kurikulum prototipe Kemendikbudristek melakukan penyusunan pengembangan struktur kurikulum, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran hingga asesmen. Tetapi untuk kurikulum prototipe, satuan pendidikan diberikan otoritas ya, dalam hal ini guru, sehingga sekolah memiliki keleluasaan karena yang dituntut adalah capaian pembelajaran di tiap fase. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Supriyatno dalam kegiatan sosialisasi buku dan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran di kantor Lembaga Penjaminan Mutu LPMP di Kabupaten Aceh Besar Selasa 21 Desember 2021. Nah, dalam kurikulum prototipe ada fase A, B, C, dan E. Fase-fase ini memberikan keleluasaan pada guru untuk bagaimana mencapai pembelajaran di masing-masing fase. Dengan begitu, operasional pada kurikulum prototipe bisa dikembangkan di satuan pendidikan. Sekolah diberikan keleluasaan untuk memilih, memodifikasi perangkat ajar, dan contoh kurikulum operasional yang sudah disediakan oleh pemerintah. Untuk menyesuaikan dengan karakter peserta didik, menyusun sendiri perangkat ajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Namun, Pusat Kemendikbudristek tetap menyediakan perangkat ajar seperti buku teks pelajaran, contoh modul ajar mata pelajaran, atau contoh panduan proyek profil pelajar Pancasila. Jadi, jelas ya Bapak dan Ibu, jadi nanti perangkat, kemudian contoh modul ajar, dan juga proyek profil pelajar Pancasila itu sudah disediakan ya contoh-contohnya. Kebijakan itu dipilih dalam rangka pemulihan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Hal itu penting dilakukan untuk mengurangi dampak kehilangan pembelajaran atau learning loss pada peserta didik. Salah satu indikasi learning loss yang tampak adalah berkurangnya kemajuan belajar dari kelas 1 ke kelas 2 SD setelah 1 tahun pandemi. Hasil riset Kemendikbudristek menunjukkan sebelum pandemi kemajuan belajar selama 1 tahun di kelas 1 SD adalah sebesar 129 poin untuk literasi dan 78 poin untuk numerasi. Setelah pandemi, kemajuan belajar selama kelas 1 berkurang secara signifikan. Artinya, dari fakta hasil riset mengatakan bahwa secara signifikan anak-anak atau peserta didik mengalami yang namanya learning loss, sehingga perlu ada kebijakan ya. Untuk literasi, learning loss ini setara dengan 6 bulan belajar, sedangkan untuk numerasi
learning loss itu setara dengan 5 bulan belajar. Data tersebut merupakan hasil riset Kemendikbud yang diambil dari 3.391 siswa SD dari 7 kabupaten kota di 4 provinsi pada bulan Januari 2020 sampai dengan April ya 2021. Sejak tahun 2020, sebagai bagian dari mitigasi learning loss, sekolah diberikan 2 opsi, yaitu menggunakan kurikulum 2013 secara penuh atau menggunakan kurikulum darurat, yakni kurikulum 2013 yang disederhanakan. Kurikulum darurat diberlakukan agar pembelajaran di masa pandemi dapat berfokus pada penguatan karakter dan kompetensi yang mendasar. Ternyata selama kurun waktu 2020-2021, siswa pengguna kurikulum darurat mencapai capaian belajar yang lebih baik daripada yang menggunakan kurikulum 2013 secara penuh, terlepas dari latar belakang sosioekonominya. Kemudian pada tahun 2021, Kemendikbudristek memperkenalkan kurikulum prototipe sebagai opsi tambahan bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran. Kurikulum prototipe ini mulai diterapkan di sekolah penggerak dan juga SMK Pusat Keunggulan atau SMKPK. Nah, kedepannya untuk mendorong pemulihan pembelajaran mulai tahun 2022 hingga 2024, semua satuan diberikan 3 opsi dalam kurikulum nasional yang bebas untuk dipilih ya. Kurikulum 2013, kurikulum darurat ataupun kurikulum prototipe. Nah, bagaimana? Seru bukan? Jadi terus simak video-video dari Rini Channel Education untuk mengetahui perkembangan edukasi di Indonesia. Dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe untuk mendukung Rini Channel Education supaya Rini Channel Education semakin hari semakin bersemangat lagi untuk memproduksi video-video baru ya. Jangan lupa simpan linknya dan share ke teman-teman terbaik Anda, relasi Anda, partner Anda, sehingga lebih banyak yang tahu tentang edukasi, perkembangan edukasi di Indonesia. Nah, terima kasih untuk selalu setia menonton Rini Channel Education ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.